Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa la mu'min. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ustaz Rahmat Khairul Ihsan selaku mubalik pada malam hari ini. Yang saya hormati Bapak Bani Masjid Pendidikan Islam selaku dosen pembimbing lapangan kelompok Fitriar 50. Di sini malam hari ini kita ada acara yaitu pengajian virtual online, yaitu yang temanya dari nikah muda. Nah, di sini samping saya sudah ada Ustadz yang sudah malam melintang di dunia mubalek, khususnya di Kecamatan Kecamatan. Beliau adalah Ustadz Rahmat. Nah, sebelum Ustadz Rahmat nanti menjelaskan bagaimana nikah muda itu, terus dampak dari nikah muda itu seperti apa, nanti sebelumnya saya akan menyebutkan kurikulum vitae beliau terlebih dahulu. Untuk nama beliau Ustadz Rahmat Khairul Ihsan, tempat tanggal lahir Tulungagung 14 Agustus 1979. Alamat beliau Desa Sumber Dadap, Kecamatan Pucang-Lagon, Kabupaten Tulungagung. Riwayat pendidikan beliau di SDN 2 Sumber Dadap dan melanjutkan pendidikan di MTSN Yadatul Sholihin Wates Kediri. Setelah MTS, beliau melanjutkan di Pondok Pesantren Maizatul Qura Kunir Blitar, dan setelah di Kunir beliau juga melanjutkan di Pondok Pesantren Al-Falah Sidoarjo. Nah, setelah di Sidoarjo beliau juga mondok lagi di Miftahul Mubadi di Jember Selatan. Untuk riwayat organisasi beliau, pertama beliau di Jamiah Tilamitul Mahad Jember Selatan. Setelah itu di pengurusan Nahdlatul Ulama Sumber Dadap, dan sekarang menjadi ketua ranting dan Nahdlatul Ulama Sumber Dadap. Di sini nanti beliau juga akan menyampaikan bagaimana nanti jika nikah muda itu dilaksanakan oleh Pak. Terus dampak dari nikah muda itu seperti apa? Misal nanti teman-teman itu melaksanakan nikah muda itu nyabat teman-teman mahasiswa itu seperti apa? Ya. Karena waktu juga sudah malam, memberikan waktu saja. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fadala bi adama bil ilmi wa amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi kulli hal wa ala alihi wa ashabihi ahli syirki wal kamal. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syaras sababa man istata'a minkum ba'da fala yatazawwaj fa innahu 'abdul lil bashar wa asalu lil farji wa man lam yastati' 'ala bisawmi fa innahu lahu wijahun. Wa qala ba'dul ulama wa akhalun nikah miftahul barakah amma ba'da. Yang terhormat, ada kiainya tidak terhormat pada ulama kiai, walaupun tidak ada insyaallah bilhulnya ada. Yang saya hormati kepada ulama kiai yang saya ini, wabil khusus kepada teman-teman dari YIN Tulungagung yang sekarang melaksanakan kuliah kerja nyata di Desa Sumber Dadap yang saya hormati. Wabil khusus kepada Sohibul Bait Bapak Mastur sekeluarga yang saya hormati, dan kepada tamu undangan yang kelihatan maupun tidak kelihatan yang saya hormati. Pada ini yang kelihatan,
Yang tidak kelihatan tidak ada ya? Oh iya. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat berupa kesehatan, kesempatan kita dapat hadir di sini majelis. Semoga atas kehadiran kita semua bisa membawa kemanfaatan dan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Amin Allahumma amin. Yang kedua kalinya sholawat beriring salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satunya Nabi yang telah merubah umatnya, yang mereformasi umatnya dari zaman Jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kemusyrikan menuju zaman tauhidan, yakni ad-dinul Islam, yaitu agama yang kita anut dan kita pegang bersama. Dengan bacaan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, semoga yang hadir di sini semua besok di yaumul kiamat diakui sebagai umat dan diberikan syafaat. Amin. Yang ketiga kalinya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Yayan Tulungagung. Ngapunten bosone cara neng warung ngono kombinasi sego pecel. Jadi ini kon bahasa Indonesia tok ya kurang basa Jawa tok ya kurang luwes, bahasa Indonesia tok ya kurang luwes. Jadi kombinasi ngoten nggih. Nggih. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Sebenarnya di Desa Sumberdatap ini banyak senior-senior saya yang di organisasi maupun Ustadz Mubalek yang biasa melalang melintang undangan di mana-mana. Kalau saya itu istilahnya Ustadz lokalan di wilayah Sumberdatap, Ujang Laban. Sing sering undangan biasa nih safari Ramadan dan bulan-bulan besar seperti Maulud dan Rojabiyah. Itu saja. Nah, sebenarnya Mas Hendrik yang kemarin ketika di rumah saya bersama Gowo Bolot, no boten nih Mas Hendrik. Kalih rencange, lan ini kula sanjangi kula kenten senior kula kados kula arahken teng NPC panjenenganipun Kiai Supaji, Mbah Yai Mutawir, panjenenganipun jarene sungkan. Panggang so kula. Lah niki ngapunten. Iki yo maju ning ngarepe sampane ya rada terpaksa iki. Terpaksane ngeten. Saya yakin bahwa panjenengan sedaya niku adalah orang yang berilmu, orang yang berpendidikan dan orang yang pandai terpintar. Dalam artian istilahnya kalau saya itu ngaji ning ngarepe sampeyan, iki berarti cara segoro ngono tak uyahi ndak pas. Terus niki niate kalian Allah niku mungkin sharing belajar bersama-sama ngaji dengan saya gitu nggih. Terus Pak Yai yang dulu aku ngomong sesing ngaji Ustaz lokalan niku tidak pas niki. Ngoten nggih. Yang pertama saya tadi membahas bahwa sebelum membahas berani nikah muda, ini adalah kita masuk bulan Rajab insyaallah tanggal 7. Nggih. Bulan Rajab ini ya. Bulannya adalah bulan Rajab, insyaallah malam ini adalah tanggal 7. Rajab itu diantara salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak memuliakan, otomatis benjing yang duwe betul. Jadi mumpung niki bulannya bulan Rajab, ora ketang 1 hari saja monggo diusahane poso Rajab. Kalau tanggal 1 sampai 3 tidak bisa, 1 hari apa saja yang penting masih di bulan Rajab. Saya teringat bahwa puasa di bulan Rajab 1 hari saja itu cara basane awake dhewe. Basane awake dhewe besok ning dina kiamat iku bakal diombe-ombeni banyu sing kaya susu, sing manise kaya madu. Lah ketika ngombe 1 kali, minum 1 kali saja, itu selama-lamanya di akhirat nggak ngelaki basa Indonesia ini apa? Ya ora ngelak.
selama-lamanya tidak akan haus. Gitu. Tidak akan haus. Jadi ketika puasa Rajab 1 kali saja, itu selama-lamanya tidak akan haus. Pokoknya diombeni bengawan saking bengawan Rajab sing aire manis, yang lebih manis dari madu dan lebih ya lebih manis seperti madu. Ketika minum 1 kali saja tidak akan haus selama-lamanya. Jadi momentum bulan Rajab itu harus betul-betul kita ambil. Selain kita berpuasa Rajab, juga banyak mengamalkan amalan di bulan Rajab, di antara lain yang mudah dan simpel, singkat. Neng ngendi-ngendi kena, pelaku kena, dolan kena, kemana-mana kena, itu adalah sholawat. Sholawat itu lebih simpel, lebih mudah. Yang pendek saja sholawat ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu ganjarannya besar sekali di bulan Rajab itu. Sangat besar sekali. Teman-teman yang saya hormati, kok intinya yang lantur ke bulan Rajab. Karena ini bulan Rajab ya, ngapunten. Terus karena ini bulan Rajab, ya kita ngomongin bulan Rajab. Sebelum saya menginjak kepada melanjutkan perbincangan tentang berani nikah muda, bahwa di awal tadi saya mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kalau bahasa pesantrennya iki tasik wonten sing pesantren ngomong mboten kaya. Wonten. Mboten. Teng kos-kosan sedanten. Asrama. Oh, teng asrama. Asrama ini kos nang pondok. Enten ngajine ngoten. Oh, enten ngajine. Ngajine biasanya wonten maknane ngoten nggih. Di mana di Jawa apa langsung Indonesia? Jawa. Oh, Jawa. Oh, pegon. Jadi cara istilahnya pesantren ngoten cara alhamdulillahirabbil alamin, tidak langsung segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam ngoten, langsung dimaknani runtutannya alhamdulillah wis kabehane puji ngoten. Nggih. Alhamdulillah kagungane Allah rabbil alamin kang mangirani wong alam kabeh ngoten. Nggih. Oh. Wah, bagus nih berarti ketika nonton itu kuliah sambil di asrama pesantren itu insya Allah lebih aman daripada yang berada di kos-kosan. Di kos-kosan insya Allah juga baik, tapi lebih aman di pesantren insya Allah. Bulan Rajab selain kita puasa Rajab dan mengamalkan amalan yang baik sholawat maupun istighfar dan lain sebagainya, otomatis kita harus kembali bahwa bulan Rajab itu diantara salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, diantara salah satunya adalah Rajab, Sa'ban, Ramadan. Napa malih sing tinggalnya? Yes. Nah, niku PR mawon. Sama nali PR sudah dibuka gen rada kelingan ngoten nggih. Terus diantara salah satu bulan yang dimulakan Allah, di antara salah satunya adalah bulan Rajab. Nah, bulan Rajab itu banyak mengandung peristiwa-peristiwa yang memberi contoh kepada umatnya. Di dalam bulan Rajab itu Nabi Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan. Saya tidak akan menerangkan Isra Mi'raj, tapi sedikit saja bahwa oleh hasilnya Isra Mi'raj ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ke langit sabtuju, sampai Sidratul Muntaha, sampai Muntaha, itu adalah disuruh kon lakoni sholat lima waktu. Saya yakin bahwa teman-teman yang berada di Yayasan Tulungagung ini sholatnya insya Allah ajek, jarang-jarang gotang. Insya Allah nggih. Saya yakin karena berada di asrama pesantren yang banyak nggih. Insya Allah aman. Nah, oleh-olehnya Kanjeng Nabi ini adalah memperdukan bagi kita semua, termasuk adalah sholat lima waktu yang dahulunya ada 50, sekarang dirubah menjadi 5 waktu mendapat keringanan karena usulan dari Mbah Nabi Musa. Jadi sholat 5 waktu itu
oleh bonusnya karena Mbah Nabi Musa instruksi ning Kanjeng Nabi Muhammad kon usul namanya Gusti Allah. Kon matur lek 50 niku mboten biat jalur keringanan namanya Gusti Allah. Sampai oleh keringanan 1 hari semalam itu cuma 5 kali. Nah, sholat otomatis kita semua niki biasanya pelajar, kuliah, yang sekolah dan lain sebagainya. Niki biasanya perjalanannya kan lewat pundi-pundi di kota-kota besar. Apalagi ketika KKN. Untungnya KKN itu di pas musim COVID-19. COVID-19 hikmahnya orang kayak metu, kalian ngerti nggih? Jadi kalau pas buatan COVID-19 biasa keluar kota, insya Allah nggih, keluar kota. Nah, ketika kita keluar, kita otomatis banyak orang yang kita temui. Ya sing ketemu ini ku nuwun sewu, ya otomatis ya ora wong kudungan tok, ora wong sing kopian tok, ya ora norno manusa. Jadi ya ana sing rapat, ana sing ora tek rapat, ana sing saya cekak, ana sing lain sebagainya. Lah otomatis karena manusia itu diberi akal dan nafsu, itu dua-duanya saling berlawanan. Kalau memang ketika melihat sesuatu barang yang indah, yang penting, ini nuwun sewu, lek pemuda otomatis melihat sesuatu yang indah, sesuatu sing apik, pakaian yang kurang apa nih, kurang bakal, kurang apa nih. Itu otomatis biasanya yo berpikir 2 kali. Lek nom-noman kanggo pemuda biasanya ngoten. Mikire dos pundi? Wah, tak sawang itu ora disawang itu badir. Tapi kita kembali bahwa ada kaidah atau bahasa Arab yang mengatakan an-nadru ula adalah laga. Maksudnya piye? Pandangan pertama itu adalah manfaat. Nguasi perempuan wasi ada mau ganteng liwat sampean. Wah, pertama wasi tek. Wah, ganteng mah. Tapi tunduk balik. Lah niki mboten dosa, bermanfaat bagi kita. Tapi yang an-nadru sani adalah alaika. Yang kedua itu sudah menjadi madharat melarati, berarti ketatrapan dosa. Lah biasa lek kalau sering bergaul, sering bertemu antara laki-laki dan perempuan, biasanya adalah syahwat yang keluar, nafsu yang keluar. Semakin lama adalah seperti itu. Otomatis kalau sudah sampai ke situ, biasanya minat untuk menikah itu ada. Jadi pengen itu ampreh aku nikah, tapi usaha aku umur 18, umur 19 ini piye? Karena pemerintah kok belum sesuai. Ini rata-rata umur berapa, Mbak? 20. 20. Wah, ini wes waya ya gitu. Muda, sudah berani menikah muda. Lah apa nikah muda iki ora oleh. Nikah muda itu boleh. Sopo sing ora oleh. Daripada sona samu damel ikhtiar damel ngati-ngati, lebih baik nikah muda. Karena apa? Dalam Al-Qur'anul Karim Allah mengingatkan kepada kita semua wala taqrabuz zina, wala taqrabu bizina. Janganlah mendekati zina. Zina didekati ndak oleh, apa meneh dilakoni. Luwih ora oleh meneh. Ibarate ning perjalanan melewati rel kereta api, wong wis dipalang kok panggah diadang di tengah dalan. Kuwi jenenge ora golek perkara, bunuh diri. Ya dekeran apa meneh dilakoni. Jadi wala taqrabu bizina. Daripada zina untuk ikhtiar, lebih baik berani nikah muda. Lek perempuan penak, Mbak. Nikah muda yang bertanggung jawab adalah laki-lakinya. Tapi sing lanang mikir 2 kali. Iya, aku rong duwe pegawaian, aku sik kuliah. Sik merona mrene golek pekerjaan. Nuwun sewu Mas Hendrik ya. Iya iki lho. Lah perempuan itu adalah jatah wong lanang. Arijal qawwamuna 'alan nisa, bahwa orang laki-laki itu bertanggung jawab kepada perempuan.
Lek perempuan jelas penak, pokoknya Mas, blonjoku ndi ngono wis. Mbuh nek cara wong lanang. Tapi syaratnya berani nikah muda itu ada. Kanjeng Nabi mengingatkan kepada kita semua, ya ma'saras sababa manis tato'a minkumul ba'ata fal yatazawwad fa innahu 'abdul lil bashar wa asanu lil farji wa man lam yastati fa alayhi bisawmi fa innahu lahu wijaun. Ya ma'saras sababa, iyaknya nih kalau anak pesantren ngapunten karena saya bukan orang kuliah Mbak ya. Jadi saya yo ala pesantren, bukan ala kuliah. Nggih, ngapunten Mbak, ala kuliah niku pakare sampean-sampean. Tapi saya mengikuti era pesantren dulu. Lek ngajare ngoten. Ya ma'saras sababa, iyaknya itu adalah yak nida. Yak nida niku napa? Iyak sing undang-undang. Otomatis lek wong gedoren dundang niku kon teko. Nggih Mas Hendri nggih. Sama nate lek teng griya dundang gedoren otomatis kan teko nggih. Iyaknya itu yak nida, yak panggilan. Ya ma'syaras sababa man istata'a minkumul ba'ata fala yatazawwad fa innahu khaddu lil bashar wa asanu lil farji. Ya ma'syaras sababa he golongane wong anom wonten lek cara pesantren. Ya ma'syaras sababa he golongane wong anom man istata'a lamun kuwasa, lamun mampu, lamun kuwasa mingkum saking sira kabeh, mingkum saking sira kabeh al-ba'ata ing ragat, al-ba'ata ing ragat, jawabe fal yatazawwaj, maka ningkao sira, mongko radio sira. Fa innahu mongko temen sedene rabi, fa innahu mongko temen sedene rabi iku haddu luwih ngremaken, iku haddu luwih ngremaken, iku haddu luwih ngremaken lil basyari maring mripat, lil basyari maring mripat, wa ahsanu lan ngekang, cara bahasa Indonesia ini ngekang Pak Asron, ngekang lil farji maring farji. Farji itu bukan bulan Safar tanggal 1 ini bulan lahir tanggal Safar bukan sih. Lil farji yo apa farji? Yo farji. Nggih, yo farji. Lil farji maring farji. Waman utawi sapane wong, waman utawi sapane wong iku lastati ora kuwasa sapa man, iku lastati ora kuwasa sapa man fa'alehi ing atase nikah, ing atase rabi. Fa'alehi ing atase ragate nikah maksudnya. Fa'alehi ing atase ragate nikah bisaumi kelawan poso, bisaumi kelawan poso, fa innahu mongko temen sedene saum lahu kedune wong iku wijaun tameng, iku wijaun tameng. Lah hadis niki cara dimaknani Indonesia, definisine Indonesia dijelasne bahasa Indonesia kurang lebihnya, wahai generasi muda, barang siapa di antara kamu sudah mempunyai biaya nikah, maka nikahlah. Ketika sudah mempunyai nikah, ini pemuda gitu. Pemuda itu berarti orang laki-laki. Kalau sudah mampu nikah, berarti nikahlah. Lah otomatis ketika kuliah jenengan umur berapa? Mas? Umur 20. Umur 20 ya orang memenuhi syarat gitu. Lah iya. Tapi kok berani nikah muda. Tapi ya oleh secara agama, berani oleh nikah muda. Tapi belum memenuhi syarat dalam negara kita gitu. Sayyidina Ali itu kalau nggak salah nikah itu umur 21, mendapatkan Fatimah Zahra, putrinya Kanjeng Nabi. Kalau sudah mampu nikahlah. Lah, kena apa Kanjeng Nabi lek wis mampu bagi muda kau nikah? Tujuannya apa? Lek kon rabi. Fa innahu aghaddu lil bashar wa ahsanu lil farji. Karena sebetulnya bahwa nikah itu bisa menenangkan pandangan mata dan bisa menjaga kemaluan. Ini. Nah, pani ora aja nih, sing umur-umur 20 umur selikur kira-kira. Jenengan umur pinten, Mas?
tunggal. Wah, kalau dosa setunggal wis Mbak Sayyidina Ali jadi Wah, Kanjeng Nabi dadi mantune Sayyidina Ali nek ra kleru umur 21 tahun. Mendapatkan Fatimah itu Zahra putrinya Kanjeng Nabi. Tujuannya nikah. Kalau memang sudah ada biaya, wis memenuhi syarat rukun nikah wis duwe, biayane wis duwe, kuwi luwih apik nikah timbangane orang nikah. Karena apa? Ngapunten bahwa kita otomatis orang yang bersekolah di pendidikan umum itu biasanya sering ketemu ya kadang wong akeh, ketemu ya kadang wong loro bareng. Lah niki sing njagani damel ikhtiar ngati-ngati. Lah wong niku lek biasa antara perempuan dan laki-laki sering bertemu niki rada bahaya. Setane wis ngitik-ngitik wis. Setane wis saestu niku. Setane nggodho piye ampun iki terjerumus ngoten. Jadi kalau memang sudah mampu untuk biaya nikah dan syarat rukunnya sudah mengerti, lebih balik nikahlah. Berani nikah muda itu secara agama diperbolehkan. Tidak ada larangan. Alasannya Kanjeng Nabi itu tadi, fa'inal ghaddu lil bashar wa asanu lil farji. Bisa menenangkan pandangan mata dan bisa menenangkan pandangan mata dan bisa menjaga kemaluan. Tapi di sini diteruskan dengan waman. Waman itu ada wawunya. Wawu itu kalau ala pesantren, ala pendidikan pesantren itu namanya masih ngatop. Ngatop itu berhubungan pada huruf depannya. Waman lam yastati fa'alai bisomi fa'innahu lahu wijaun. Dan barang siapa belum mampu, maka berpuasalah. Karena puasa itu mengekang syahwat. Poso itu bisa mengendalikan syahwat. Lah otomatis mumpung bulan Rajab nih ya ora ketang sedina rong dina telung dina, syukur bagi gelem poso sak wulan insyaallah ya aman. Tapi ya buat poso sedina apa ya. Terus tate ya dereng kiyat ya. Kalau tiambak nggih dereng kiyat. Kula nggih belajar. Tapi nggih insyaallah nggih poso. Krana mulyane Rajab. Selain itu nopo Mas Hendri? Yang itu yang ada itu nggih jenenge Mas. Oh, Ada lagi. ada pertanyaan dan lain sebagainya nih. Pertanyaan udah agak mau pinter-pinter. Iya kan nggih. 3 pertanyaan. Pertanyaan itu ya 2 atau 3 itu saja, jangan banyak-banyak. Lah akeh-akeh yo nelu sih. Nggih. Terus bahwa nikah muda itu berani nikah muda itu baik. Kalau memang sesuai dengan kriteria yang didahulukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, otomatis sudah mampu golek ragat, yo berani tanggung jawab kepada istrinya. Pakai mana istri? Kepada istrinya. Jadi ketika berani nikah muda harus bertanggung jawab segala-galanya sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau ya namanya orang laki-laki nikah muda itu resikonya banyak, manfaatnya juga banyak. Resikonya apa? Resikonya karena nikah muda biasa sering di rumah, mungkin ketika nikah 1 tahun atau 2 tahun punya anak, akhirnya biasanya nuwun sewu, saya ndak ngomong nih orang kuliah Mbak. Kalau naik besok, ini biasa les dua anak siji, anak loro ngoten ini biasanya ndak begitu merawat tubuh. Jadi ketika orang laki-lakinya kok belum selesai kuliah, biasanya iso lali karo sering ngomah. Akhirnya iso tambah istri lah lagi. Nah ini bahaya nih ngoten niku. Tapi itu juga boleh. Wong lanang rabi loro niku oleh asal. Tapi kalau tidak bisa adil, lebih baik satu saja.
Lek loro ora adil, kuwi malah kedosan. Luwih apik sitok tapi bisa tanggung jawab segala-galanya. Tanggung jawab nafkah lahir maupun tanggung jawab nafkah batin. Baik. Ngapunten. Kula niku nyatu ora tahu berhadapan dengan kanca-kanca kuliah. Biasanya namung safari Ramadan, Mbak, terus terang ae. Safari Ramadan di sini ini ya ustad lokal kan di sini kuliah iki ya jan kleru kan. Tapi nyata kula niku enek budal niku kemutan kalian dawuh guru kula. Sapa wae sing ngongkon lek dikongkon ngaji budalo. Lek ilmu pengen manfaat. Lah kula kemutan niku. Walaupun to sing ngongkon wis sak ngesormu ibarate bocah cilik, kuwi budalo lek ilmumu pengen manfaat. Lah ketika niku kula kemutan dawuh guru kula niku, wah iya. Iki sing ngomong Mas Hendrik walaupun tahu usianya di bawah saya, tapi kula tetap budal. Insyaallah sam'an wa ta'atan pada guru saya. Dan teringat dan motivasi oleh dawuhnya Kanjeng Nabi, balighuni walau ayat. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Insyaallah ilmu itu kalau gelem bulan, insyaallah akeh manfaatnya daripada tidak. Yang selanjutnya sampai tekan tiba ya, sampai lali aku. Resiko nikah muda ibarat orang berlayar. Otomatis nikah muda itu ketika diibaratkan orang yang bepergian jauh, naik kapal melewati samudera lautan yang luas. Nah ketika itu lekas mancek yo sik mancik perjalanan sik lirik sik neng apa nang dermaga ngliwati. Angin tidak begitu kencang. Ombak tidak begitu besar. Tapi semakin jauh nikah semakin 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sampai 10 tahun. Itu tantangannya berat sekali. Resiko dan godaannya apalagi dikala itu masih nikah muda. Ketika nikah muda itu otomatis nafsunya ketika muda itu lebih ibarat lampu kan ya jadi wow bergejolak. Ibarat lampu itu ya setrumnya gede, bentar-bentar. Apalagi di usia 20, 21 itu wah luar biasa. Tapi kalau kita bersandarkan satu, nikah itu kalau niatnya baik, insya Allah nikah itu walaupun banyak rintangan, banyak hambatan dikala berani nikah, kita kembalikan dengan niat baik, mengikuti sunnah Rasul, insya Allah akan selamat. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau kita aman tuh bila, yang pertama otomatis saat dulu menikah dan lain sebagainya adalah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala sesuatu kalau kita mau bersandar kepada Allah, insya Allah akan selamat dengan niat baik. Innamal a'malu binniyat. Yang seterusnya bahwa ketika perjalanan di lautan yang ditimpa angin dan gelombang, ketika kita mau bersandar kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, pernikahan walaupun berani nikah muda, insya Allah selamat sampai tujuan dan cita-cita kita semua. Bahwa zaman akhir ini semakin lama semakin banyak wanitanya. Kalau laki-laki otomatis kan menang dulu, wanita kan menang no. Insya Allah nikah muda itu adalah diperbolehkan secara agama. Kalau menurut dawuhnya Kanjeng Nabi tadi, ketika pemuda itu sudah mampu, maka lebih baik nikahlah. Kalau memang sudah mampu, lebih baik nikahlah. Nah, kalau melihat dari keterangan kitab-kitab itu, dari kitab fikih maksud saya, kitab fikih itu nikah itu kan sebenarnya kan sunnah. Nikah itu adalah sunnah. Tapi sunnahnya nikah itu adalah ketika memang membutuhkan
Butuh iya, nikah mesti butuh. Sama butuh ora Mas? Butuh ya? Nah, butuh. Kalau memang membutuhkan, maka nikahlah. Di kitab ini diterangkan wan nikahu mustahabun limanih taja ilahi. Wan nikahu utawi nikah iku mustahabun di sunahake liman kedue wong ihtaja kang butuh sapa man ilahi maring nikah. Jadi kalau memang istilah nafsune wis ora kuat ngempet, lah kuwi luwih apik mustahabun nikah lek wis memenuhi syarat sing didhawuhi Kanjeng Nabi. Sing kuwasa golek biayane nikah niku wau. Luwih apik nikah. Tapi kadang-kadang belum sewu di kalangan pemuda kula biyen zaman nom-noman ndak kan kuliah tok kira-kira. Orang nom-noman sing kuliah tok kira-kira. Mikir-mikir, wah lah iki orang duwe pekerjaan, orang duwe penggawean, ngono biasa nggih. Penggaweane ya wis oleh penggawean tapi iki sik urung pasti. Nah, niku kadang mikir dua kali, iki rezekine konti. Tapi insya Allah bahwa Allah menciptakan makhluk di bumi ini, saya yakin apapun yang terjadi itu pasti tercukupi. Ketika kita mau berusaha dan berdoa. Karena apa? Ketika kita di kandungan itu umur 40 hari kalau nggak salah. Itu 40 hari. Itu sudah ditulis oleh Allah melalui malaikatnya. Sepiro rezekimu dadi wong sugih utawa wong melarat. Dadi wong apa namanya? Dadi wong sugih utawa wong melarat. Terus dicatat meneh dadi wong bejo utawa wong cilaka. Terus apa neh? Lah kuwi sampeyan golek. Ketika umur 40 hari itu sudah dicatat, iki engko jodone sapa, si A jodone sapa, si B jodone sapa, itu sudah dicatat oleh Allah. Ketika umur 40 hari. Saya itu kalau nggak salah kitabnya Arba'in Nawawiyah. Cuma saya nggak bawa ini tadi. Yaitu saya yakin bahwa segala sesuatu asalkan kita yakin dan mau berdoa itu asal Allah, oleh Allah akan dicukupi. Termasuk berani nikah muda, walaupun tahun sewu urung tak duwe penggawean pasti, tapi untuk ikhtiar, untuk ngati-ngati kuwatir krana wedi zina, kuwi luwih apik nikahlah. Luwih apik nikah. Timbangane kuwatir engko rasamu sering kumpul-kumpul apa meneh bocah saiki, wah ya Allah ya Rabbi ngoten niku. Saya tidak ngomong nih, kalau Yayan Tulung Agung tidak seperti itu. Tapi saya melihat di kuliah yang lain-lain bukan kuliah saja, ya otomatis yang sekolah-sekolah yang tidak memakai jilbab itu. Saya kelihatan itu pamitannya sekolah ternyata mandek di tengah sawah. Betul Mbak, itu saya melihat sendiri. Nah, itu repot ini. Apa yang memegang? Itu banyak kejadian. Pamitane kuliah mbuh nyangkruk ning endi. Lah niki wong tuwa, kamu kok wong tuwa niku nuwun sewu. Habis-habisan peras keringat banting tulang untuk membiayai ketika anaknya sekolah maupun kuliah. Jadi orang tua itu ngapunten. Itu benar-benar mengharapkan sampean, bukan sampean harapan pemuda tok, tapi juga harapan orang tua, negara dan bangsa juga agama itu menumbuhkan kepada panjenengan-panjenengan yang berada di kuliah. Karena masa depan yang akan datang, yang calon jadi pemimpin itu nih jenengan ini. Calon-calonnya insya Allah Menteri Sosial, Menteri Kesehatan dan lain sebagainya, insya Allah yang dari Yayan Tulung Agung, insya Allah itu benar-benar diharapkan. Kalau kita di sekolahnya, di kuliahnya nanti tidak seperti harapan orang tua, kan kasihan orang tua kita yang membiayai kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang seterusnya, bahwa selain nikah itu adalah sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, efek sampingnya nikah muda perlu digarisbawahi. Efek sampingnya itu banyak sekali. Tapi kalau dilihat daripada madorotnya, nikah muda itu lebih banyak manfaatnya.
Satu adalah untuk menghindari, untuk ihtiyat, untuk ngati-ngati, untuk menghindari perzinaan. Yang kedua, biasanya nikah muda itu seringkali rumah tangganya terjadi berantakan. Efek sampingnya ngoten iki. Terus karena nikah muda itu belum labil, biasanya kebanyakan sering terjadi berantakan. Tapi yang tidak terjadi berantakan juga banyak. Wong selagi nikah tua yang terjadi berantakan juga banyak. Apalagi muda. Wes nikah tua terjadi berantakan itu banyak sekali. Contoh yang kebanyakan yang berlaku di Bujang Laban di sini adalah yang perempuan merantau di luar negeri maupun yang laki-laki merantau di luar negeri atau salah satunya itu ya api air tapi kebanyakan yang terjadi sering berantakan itu kalau di antara salah satu adalah lunoi bosannya apa ya merantau di luar negeri. Yang satu di rumah neng kono tenanan nyambut gawe ternyata sing ning omah iya ngaku. Niku biasa tasik muda-muda, Mbak. Di sini ya mungkin dari usia atas tamat SMA, tamat aliyah, kadang bahkan tamat SMP, MTS saja sudah pergi ke luar negeri. Tapi sekarang enggak. Kalau sekarang itu alhamdulillah di sini itu apik ya, berubah. Sing dulu nih mereka pendidikannya SMP, SD wis lunga, SMA wis lunga, saiki alhamdulillah banyak yang kuliah di sini. Sudah banyak yang kuliah ke pesantren itu banyak. Ya itu tadi di antara satu madharatnya nikah muda. Tapi insya Allah sekali lagi ketika kita kembali kepada niatnya itu bagus, kita mengikuti jejaknya Nabi Muhammad SAW, sunnahnya Nabi Muhammad, dan kita bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah segala sesuatunya akan selamat sampai tujuan. Amalan untuk mendekatkan jodoh. Pokoknya kalau memang gini, amalan untuk mendekatkan jodoh dalam artian mendekatkan jodoh secara logikanya. Kalau memang kita senang dengan seseorang, menurut saya si A senang dengan si B ceweknya sama mama, ya lebih baik kita ngomong dan berdekatannya. Logikanya ngomong terang-terangan dari seorang Islami. Aku iya di sini. Oh, dengan kata-kata yang baik, intinya senang. Biasalah Islam itu kan tidak boleh pacaran nih. Tidak oleh pacaran, luwih apik diragi. Karena pacaran itu sangat mengkhawatirkan. Gue disangka sunasana. Tapi secara agama, secara kiai dan ulama memang ada amalan. Amalan gendang oleh jodoh ya enak. Amal Quran. Insya Allah saya pernah di ijazah kiai saya. Kalau pengen dan oleh jodoh, kuwi kudu sholat hajat nisfuler. Nisfuwi tengah-tengah, lel itu malam. Jadi tengah malam jam 12 itu atau lebih sedikit itu sholat hajat, minta dan dipertemukan dengan jodoh yang terbaik. Lek iso goleke jo apik donya tok, tapi yo apik donya, yo apik akhiratnya. Nggih. Lah manane apa selain sholat hajat? Selain sholat hajat, kita tawasul kepada Kanjeng Nabi Muhammad, kalau sahabat dan para guru yang menjazai kita langsung membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifum bi ibadi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Ping pinten? Minimal ping 129. Minimal ping 129 kali minimal. Kalau lebih malah baik. Tapi sholat hajat ketika setelah Fatihah itu membaca surat Al-Kafirun 7 kali. Bar Fatihah membaca surat Al-Kafirun
kuliah ayyuhal kafirun al-ayah sampai itu 7 kali. Setelah itu rakaat yang kedua setelah Fatihah itu membaca surat Al-Qadar 7 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar al-ayah. Itu 7 kali. Setelah itu ya kok seperti biasa nih pada orang sholat istighfar. Setelah itu tawasul kepada Nabi Muhammad, langsung baca Allahu latifum bi ibadi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul aziz ping 129 kali minimal. Insyaallah iki gampang. Insyaallah boleh aja sing mekur dunyane tok ya kudu akhirat nggih dipikirkan nggih. Tadi penjelasan dari Ustaz Rahmat Lisan tentang apakah ada amalan untuk mendekatkan jodoh. Nah, secara ulama itu untuk mendekatkan jodoh itu ada. Ini sudah 3 pertanyaan. Kalau malah kalau segala malih kan Pirang menit ya Mas ini? sudah 1 jam lebih. Oh, Masa Mas? Kasih ya ini. Mensukai seseorang secara diam-diam itu kalau dalam Islam kan tidak apa-apa. Kita senang terhadap seseorang. Kalau tidak wani nyampe nih, diam di batin naik. Tapi kalau ngetoknya amalane, gue tidak apa-apa oleh secara agama. Walaupun dia tidak tahu. Ketika kita minta kepada Allah, insya Allah suatu saat Allah akan mengetahui kita. Minta yang sungguh-sungguh walaupun toh orang ngomong insya Allah. Tapi sing luwih apik wong zaman saiki zaman canggih HP kawanane. Yo luwih apik ndang ngomong ae lek seneng karo wong. Oleh dibatin kok wis malah loro ati. Soale tenan, Mbak. Sampeyan batin tok wis kalah karo sing tak wis ndang dijipuk wong malah gedung. Jadi luwih apik. Segala sesuatu ini luwih apik terang-terangan, transparan, terbuka. Sebagai wanita otomatis izin itu diantara salah satu sifat malu itu adalah ajaran agama kita. Tapi kalau memang izin sungkan, yo gawe tondo-tondo amreh wong kuwi respon nang awake dhewe. Tapi selain itu kalau yo ngamal sing apik ya ora apa-apa. Wong dimakabai itu secara Islam boleh. Jadi kita senang, wongnya enggak senang sih tapi sing luwih apik ya ora dimakabai, padha senenge dari sone. Tapi nek terpaksa ajane ditolak ya ora apa-apa, mboten apa-apa. jadi memohon dan memberi fatihah ya, kepada seorang yang kita suka itu diperbolehkan ya Pak? Boleh saja. Kita mendoakan seseorang. Fatihah itu kan mendoakan seseorang. Itu bagus, apik. Tapi zaman tadi Mbak, luwih apik terbuka kalau kita senang dengan seseorang. Karena zaman sekarang itu ya kita mengikuti zaman, tapi yang sesuai dengan ajaran syariat Islam. Jadi walaupun toh sing piye bahwa perempuan itu sifat ahyaknya, sifat malunya itu lebih tinggi daripada laki. Itu bagus, berarti imannya bagus kalau mempunyai sifat malu yang baik. Mungkin gini, untuk teman-teman dari Yain Tulungagung, sekali lagi mungkin untuk yang terakhir kalinya, apapun walaupun rupanya dan semua mungkin ada yang berani nikah muda, ada yang belum menikah muda. Efek sampingnya harus menggarisbawahi kepada hadisnya Kanjeng Nabi yang saya katakan di atas tadi. Ya manis tak ya manis ya masyarul sababa al hadis tadi. Tapi kita kembali bahwa orang nikah yang terakhir kali saya berpesan kepada Anda, ketika nikah itu dawuhnya ulama, setengahnya ulama memberi contoh kepada kita, ngekai motivasi wa akhalun nikah miftahul barokah. Apa artinya wa akhalun nikah utawi halal nikah iku miftahul barokati, dadi pintune barokah. Jadi ketika nikah sama jebret nikah muda, berani nikah muda, wani tenanan, wis ora mikir efek sampingnya, mbuh wis di pekerjaan mbuh urung, tapi wani nikah muda, tapi berani nikah, otomatis dengan halalnya nikah itu adalah menjadi pintu barokah. Napa barokah niku? Barokah niku lek cara santri, cara pesantren ini semakin hari semakin hari, semakin dino itu semakin apik. Yo apik rezekine, apik ibadahe,
apik lain-lainnya, apik pergaulan dan lain sebagainya, insya Allah tambah barokah semuanya. Itu saja mungkin yang gue syukur Mas Ibnu. Itu saja yang saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan dan kekeliruan itu semata-mata dari pribadi saya, tapi apabila ada kebenaran itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah gini wow. Alhamdulillah malam hari ini untuk kajian virtual sudah disampaikan oleh penjenenganipun Ustaz Muhammad Ihsan yang bertema tadi berani nikah muda. Untuk nikah muda itu kalau memang kita sudah siap dan untuk menghindari zina itu diperbolehkan ya Pak. Nah, dari penyampaian Ustaz Rahmat tadi mungkin bisa disimpulkan nikah muda itu secara agama itu boleh ya. Mungkin itu dari Pak Ustaz Rahmat dan juga dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.